Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Di video kali ini gue mau bahas terkait dengan yang namanya skill ekonomi atau gig ekonomi. Guys, jadi beberapa minggu yang lalu, itu mantan presiden kita, Pak Jokowi, sempat mention dan ini menjadi headline ya di beberapa portal berita, di mana ia menyatakan bahwa perusahaan itu cenderung memilih untuk menggunakan jasa freelancer. Sebenarnya gue udah pernah bahas, ini buku yang gue terbitkan setelah 2020, ini judulnya adalah Skill Economy. Orang umum juga mungkin mengenal dengan istilah gig ekonomi. Tapi gue lebih senang menggunakan istilah skill ekonomi. Jadi gue remind kembali kepada teman-teman yang mungkin belum tahu, saat ini kita masuk dalam sebuah era ekonomi baru yang namanya skill ekonomi. Dimana dulu kita kan kategorinya adalah job ekonomi. Kita dibayar berdasarkan waktu dedikasi kita ke dalam perusahaan. Nah sekarang kita dibayar berdasarkan skillnya kita, performanya kita, result yang kita berikan kepada corporate, kepada perusahaan, atau kepada orang yang membutuhkan jasanya kita. Dan orang-orang yang dihargai adalah orang-orang yang punya skill. Nggak cuma duduk nongkrong, habisin waktu seharian, habis itu dibayar. Enggak. Tapi orang yang benar-benar memberikan performance, memberikan hasil, outcome. Ya, itu yang dibayar, dan dibayarnya besar dan tinggi. Nah, di sini ada pro dan kontra, ada plus minus, ada beberapa pihak yang diuntungkan, ada beberapa pihak yang merasa dirugikan gitu. Ini sebuah hal perubahan, tentunya pasti ada kondisi-kondisi kayak gini. Ada mungkin kelompok yang menolak, ada kelompok yang menyambut peluang ini dengan baik. Tapi beberapa tahun yang lalu memang gue udah sempat menggaungkan hal ini, dan saat ini makin tajam, makin mengerucut. Beberapa hal yang kita lihat saat ini adalah perusahaan itu banyak melakukan layoff. Salah satu faktornya adalah tantangan untuk bisa growing, untuk bisa mendapatkan penghasilan. Bisnis itu kan cuma dua yang utama, meningkatkan profit atau melakukan atau mengurangi biaya. Itu doang sebenarnya permainannya di dalam bisnis. Dengan kondisi ekonomi makro saat ini, dengan kondisi market dan sebagainya, iya ada tantangan untuk bisa meningkatkan profit. Dan kalau nggak bisa meningkatkan profit, ya udah opsi kedua, yaitu mengurangi biaya. Nah, mengurangi biaya adalah apa? Biaya, ya, komponen biaya terbesar di dalam sebuah organisasi, dalam sebuah bisnis, dalam sebuah usaha, yang paling gede yang gue temukan adalah yang namanya gaji karyawan. Nah, ini kalau bisa ya dipotong, diganti, misalkan hasilnya sama, tapi bisa potong 50%, perusahaan pasti akan pilih. Nggak ada lah yang namanya ngomongan misalkan lu akan kerja selamanya di perusahaan itu dan lu akan berkarir hingga pensiun. Itu udah ide yang usang, udah old school, udah basi gitu. Era saat ini itu orang mau untuk bisa kerja itu puas, kerja itu ada feel di dalam, dan juga bisa growing, company-nya growing, human-nya juga growing. Apalagi sekarang talent-talent Gen Z, mereka pengen punya experience, mereka ada isu work-life balance, mereka pengen healing, mereka pengen fleksibilitas. Ya sekedar misalkan perpanjang SIM, perpanjang STNK, nganterin mungkin ke dokter, ada antri BPJS dan sebagainya. Mereka pengen itu nggak ribet terkait dengan izin. Mereka pengen kerja di mana aja, kapan saja, bahkan bersama siapa aja. Pandemi mendorong akan hal ini tentunya. Dan ini jadi sebuah campaign yang besar pada waktu kemarin. Nah, melihat kecenderungan ini, talentnya juga seneng dengan fleksibilitas, terus juga perusahaan berusaha untuk menekan biaya, makin tajam lah, makin subur lah opsi untuk bisa menggunakan jasa freelancer. Gua pengen fokus dan highlight ke beberapa pihak. Yang pertama adalah dari sisi korporasi. Kalau sebagai leader, sebagai owner, sebagai founder, dari client side ya, ini adalah opsi yang the best saat ini dibanding zaman-zaman dulu. Saat ini pilihan freelancer atau pekerja lepas atau mereka yang mungkin tidak terikat ya, itu pilihannya banyak banget. Dan yang bagus banget saat ini, mereka talented. Karena kenapa? Lu lihat ya, perusahaan-perusahaan gede banyak melakukan layoff. Artinya, salah satu opsi, kalau mereka nggak dapat kerja lagi, kemungkinan besar mereka akan menjual skillnya mereka dengan model freelance.
Nah, ini yang di-kick ini dari perusahaan-perusahaan gede, itu kan levelnya tuh tidak hanya di bawah, tapi di atas juga kena kick gitu kan. Mereka yang punya skill, mereka yang punya kompetensi, punya pengalaman. Nah, lu bisa pakai jasa mereka dengan anggaran yang bahkan bisa ditekan. Salah satu faktor nekan biayanya adalah nggak ada overhead. Lu nggak usah siapin alat kerja, asuransi, BPJS, lu nggak usah siapin perlengkapan, WC-nya, listrik, dan sebagainya. Lu nggak perlu siapkan. Yang penting adalah gue bayar X keluar Y. Udah, perform aja gitu kan. Pokoknya kalau lu nggak serak, nggak oke, nggak perform, next, ganti, pilihan banyak. Dan terjadi kompetisi secara alami, sehingga makin seneng lah business owner atau leader kan, karena pilihannya banyak. Internal tim lu kemungkinan juga melakukan kegiatan skill ekonomi. Siang dia kerja di tempat lu, malamnya dia mungkin side hustle. Dia jualan jasa dia, atau dia melakukan kegiatan lain, bisnis dan sebagainya. Jadi lu jangan halangin, lu harus support. Dan memang kecenderungannya dan ekosistem saat ini itu mendukung itu semua. Dan semua news, pemberitaan, dan semua konten-konten yang beredar mendorong orang untuk bisa achieve more, untuk bisa meningkatkan kualitas kehidupannya, baik dari sisi ekonomi, kualitas personalnya, mindset, challenging, kepuasan bekerja. Mereka pengen grow. Nah, tentunya lu jangan heran dan jangan membatasi lah kalau lu sebagai leader, sebagai owner, atau dari sisi corporate, ada mungkin tim lu yang mungkin melakukan kegiatan side hustle tersebut atau skill ekonomi, ya itu hal yang menurut gue sangat wajar. Sebagai contoh, tim gue, salah satu tim gue seorang expert designer, jadi dia urusin visual. Ini udah bareng sama gue udah lama. Dia siang di kantor ngerjain segala sesuatu, malamnya dia side hustle ngurusin proyekan dan sebagainya dari luar negeri yang bayarnya 3 digit, semuanya smooth, semuanya oke, deadline semua lancar, nggak ada issue, dan fine-fine aja. Gua happy, dia happy, klien di sana juga happy, yang dia serve klien-klien gue juga happy, semua oke. Menurut gue nggak ada salahnya gitu kan. Dan kalau dulu kita membatasi dengan jam kerja, saat ini kalau lu udah selesai, lu mau pulang, lu mau cabut, ya itu terserah gitu. Yang penting hasil udah done sesuai dengan KPI, udah. Dan dari sisi client side, penting untuk lu sekarang lebih tajam untuk bisa nyusun yang namanya organisasi. Jadi struktur organisasi lu harusnya lebih slim lagi, lebih simple lagi. Saran gua adalah hanya key person dengan skill-skill yang core aja yang masuk ke dalam internal tim. Sisanya sebisa mungkin di outsource. Contoh misalkan bagian digital marketing, desain konten, bahkan ads performance, itu sangat mungkin untuk bisa didelegasi keluar. Karena dengan delegasi keluar, kita mengurangi banyak biaya. Kurang lebih sekitar 30-50% bisa kita cut. Overhead kan hilang. Dan kalau kita mau ganti, mau replace talent, itu kan gampang. Nggak usah yang namanya SP1, SP2, terus juga harus ada nanti pesangon ini itu, kan jadi ribet. Belum siapin alat kerjanya. Legalitas juga ribet gitu kan, bayar pajaknya lagi. Nah, dari sisi employee, lu mesti sadar kalau lu sebagai employee, lu adalah beban perusahaan sebenarnya. Makin lu kerja makin lama, kan secara legal ada kenaikan gaji gitu kan, baik itu secara performance, baik itu dari sisi memang udah durasi kerja memang ada butuh kenaikan, terus juga belum ada bonus dan sebagainya, lu jadi beban sebenarnya. Kalau gaji lu naik, apakah produktivitas lu naik? Lu sebagai employee nih, lu mesti jawab jujur. Faktanya enggak. Di lapangan ditemukan orang yang makin senior produktivitas menurun. Satu karena usia, yang kedua karena kondisi pekerjaan tidak mensupport dia untuk grow. Berapa banyak dari lu ya sebagai profesional, sebagai employee yang masih aktif ikut seminar, ikut workshop, baca buku, terus juga mungkin ikut webinar dan masih belajar, masih learning. Mungkin masih melanjutkan S2, S3. Ini kecil banget. Banyak yang terjebak, jadi gue kerja aja. Ketika lu berhenti belajar, lu akhirnya berhenti bertumbuh. Sekarang akhirnya banyak lu ketinggalan. Bahkan dengan talent-talent yang baru, yang lebih murah. Logikanya, kalau lu deh sebagai pemilik usaha, lu mau bayar nggak talent yang biayanya makin hari makin gede, tapi nggak produktif, outcome-nya juga makin nggak oke, makin menurun, kepintarannya juga nggak makin meningkat, ketinggalan dia. Atau lu bayar talent yang wah aktif banget, murah, up to date. Nah itu kan udah pasti logik kita akan pilih yang lebih murah kalau kita sebagai yang mengeluarkan biaya. Nah lu juga mesti sadar, oleh karena itu sebagai profesional, sebagai employee, lu mesti aware untuk bisa self-learning, belajar terus-menerus. Belajar apa itu machine learning, belajar apa itu AI.
bagaimana lu bisa meningkatkan skillnya lu. Dan juga gak ada salahnya lu untuk berpikir side hustle. Malam ketika atau weekend atau waktu non produktif, lu asah skill lu dan lu jual skillnya lu. Lu public speaking, lu bisa desain, lu bisa digital marketing, lu bisa sales, lu bisa doing apapun lah. Lu bisa lakukan sesuatu yang lebih, meningkatkan skillnya lu. Gak cuman hanya mengandalkan satu stream income doang. Lu bisa ciptakan income kedua. Lu dagang, lu bisnis, apapun. Itu mengasah lu, improve diri lu. Kalau lu nggak mau yang namanya ketinggalan dan kegiles dengan kondisi secara ekonomi ini. Dan kelompok ketiga yang gue mau singgung adalah teman-teman freelancer, teman-teman profesional, teman-teman yang di vendor nih, penyedia jasa. Nah, ini peluang buat lu. Ini momentumnya bagus banget di tahun-tahun ini. Ekosistem semua mendukung lu, pro lu. Ini kesempatan di mana lu bisa unjuk gigi. Lu bisa ngambil peluang besar. Lu bisa asah skill lu makin tajam. Ini kan lu kerja enak kan, fleksibel kan. Lu bisa kerja di mana aja, kapan aja, bersama siapa aja. Lu menentukan siapa klien lu. Lu menentukan juga bagaimana pola kerjanya. Lu menentukan berapa besar lu dibayar. Lu menentukan juga policy dan bagaimana lu dibayar, kapan dibayar, kapan deadline-nya, lu yang di-set semua. Dan itu bagus banget, happy banget. Ada banyak fleksibilitas, ada banyak power di lu. Manfaatkan itu, asah skill lu. Dan tingkatkan lagi, misalkan mulailah nulis buku kayak gua. Bikin e-course, e-book, jual skillnya lu juga. Naikkan harga skillnya lu juga. Nambah porto lebih banyak. Mungkin klien bahkan sampai ke luar negeri kayak tim member gua. Improve diri lu. Bahkan lu bisa create services, kelompok services sebagai subkon atau mungkin agency atau vendor penyedia dan sebagainya. Lu bisa create itu semua. Kan sekarang posisinya adalah lu self employee ya. Ini di atasnya employee kan. Nah, lu bisa mulai create bisnis bahkan. Ini opportunity, manfaatkan. Karena ombaknya lagi di lu nih, lagi naiknya di lu. Inilah yang gue mau coba sampaikan, gue mau sharingkan. Kondisinya seperti ini dan gue udah beberapa tahun yang lalu memang udah sampaikan dan menggaungkan hal ini, dan gue remind kembali untuk semua pihak. Ini sebuah era yang baru, kita manfaatkan, kita optimalkan, dan gue melihat banyak celah untuk win-win sebenarnya. Cuman banyak orang yang memang menahan diri, ada yang wait and see, ada juga yang tidak nyaman. Apapun itu pilihan masing-masing, tapi yang jelas gue mensupport untuk teman-teman apa yang namanya adaptasi. Kalau lu nggak adaptasi, ya lu nggak grow. Ketika lu nggak grow, ya lu kegiles dengan semua lingkungan, zaman, dan sebagainya. Udah banyak contoh historical, angkatan sebelumnya yang kegiles. Belajar dari histori, sebaiknya kita mempersiapkan diri kita, selalu adaptasi, selalu improve, selalu belajar. Karena belajar itu nggak pernah berhenti. Contoh misalkan, ketika lu udah punya skill set tertentu, mungkin lu bisa bikin konten seperti ini. Itu dari gua, semoga bermanfaat buat semua. Sampai jumpa di video berikutnya.